Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Yala, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan karomah berupa bisa mendengar jeritan kubur dan melihat pohon berjalan. Bahkan, kisahnya ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Abu Dawud. Kisah Yala mendapat karomah ini setelah dirinya masuk Islam, tidak lama setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Berikut kisah Yala, sahabat Nabi yang mendapat karomah bisa mendengar jeritan kubur dan melihat pohon berjalan. Yala adalah putra Murrah bin Wahab As-Sagafi, beretnis Sagif, samping Mekah. Mereka memiliki sesembahan yang disebut Tagiyah atau tiran, yang mereka sayangi, cintai, dan hormati. Dulu, ketika Nabi pergi ke Taif dengan harapan bisa mendapat bantuan dari Bani Sagif, para pembesar Taif malah menyambutnya dengan penghinaan dan pelecehan. Mereka mengolok-olok beliau dengan kata-kata yang kasar, dan menunjukkan jauhnya mereka dari kemuliaan akhlak. Meski demikian, banyak sahabat terkenal dalam berbagai bidang, atau medan yang dinisbatkan pada asal dari komunitas Sagif. 24 diantaranya adalah Yala bin Murrah As-Sagafi. Yala masuk Islam tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, dan mengirim santri-santrinya berdakwah ke beberapa wilayah di Jazirah Arab, untuk menyebarkan Islam. Ada yang dikirim ke Madinah, Syria, Kufah dan wilayah-wilayah lain di Jazirah Arab. Di Kufah, tidak sedikit yang akhirnya masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik, di antaranya adalah Yala bin Murrah. Sejak masuk Islam, Yala mulai menyibukkan diri untuk mempelajari Islam di sebuah tempat, yang didirikan oleh Rasulullah di rumah Al-Arkam. Sebagai orang yang baru mempelajari Islam, Yala bin Murrah pernah punya pengalaman yang memalukan, ketika ia harus dikritik dan ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Karena ketahuan melumuri tubuhnya dengan haluk, sebuah parfum yang cukup populer di Arab kala itu, yang menurut beliau, justru tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya. Dalam hal ini, Yala bin Murrah bercerita yang artinya, Rasulullah SAW melihatku sedang melumuri tubuhku dengan haluk, sebuah parfum yang cukup populer di Arab saat itu. Kemudian beliau bertanya, "Apa engkau memiliki istri?" Yala bin Murrah menjawab, "Tidak." Rasulullah lantas bersabda, "Pergi dan cucilah haluk yang telah dipakai, cucilah, dan jangan kamu ulangi lagi." Hadis riwayat An-Nasai. Teguran Rasulullah terhadap Yala tersebut, dimaksudkan karena dalam ajaran Islam, melumuri tubuh dengan haluk termasuk salah satu tindakan yang menyebabkan pelakunya dijauhi malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya, 3 orang yang malaikat tidak akan mendekatinya, yaitu mayat orang kafir, orang yang melumuri tubuhnya dengan haluk, dan orang yang berjunub, melainkan kecuali ia sudah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Suatu hari, Yala diminta menemani Rasulullah ketika ada suatu keperluan. Yala menceritakan pengalaman spiritualnya, ketika sedang menemani Rasulullah sebagai berikut. "Suatu hari, aku pergi bersama Rasulullah melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba, aku mendengar suara orang merintih kesakitan dari dalam kubur. Aku lalu memberitahu beliau, 'Rasulullah, aku mendengar ada suara orang merintih kesakitan dari dalam kubur.' Nabi bertanya, 'Apa engkau mendengarnya wahai Yala?' Jawabku, 'Benar, aku mendengarnya.' Rasulullah lalu bersabda, 'Orang tersebut sedang disiksa karena hal yang sepele.' Aku bertanya, 'Apa itu?' 'Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan untuk Anda.' Rasulullah menjawab, 'Dia orang yang suka menyebarkan fitnah, mengadu domba, dan tidak menuntaskan kencingnya.' Setelah itu, Nabi menyuruhku mengambil pelepah kurma. 'Yala, pergilah ke pohon kurma itu dan ambil pelepah daunnya.' Aku mengambil pelepah daun kurma tersebut, lalu aku jadikan 2 bagian. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Tancapkan salah satunya di dekat kepalanya, dan satunya lagi di dekat kedua kakinya. Semoga pelepah daun kurma ini bisa menolong, dan meringankan siksanya selagi keduanya belum kering.' Pada kesempatan lain, Yala menemani Rasulullah dalam sebuah perjalanan, dan karena kelelahan, akhirnya mereka istirahat sejenak.
hingga beliau tertidur. Saat Rasulullah tertidur pulas, tiba-tiba Yala melihat sebatang pohon berjalan dari tempat tumbuhnya, membelah bumi sampai pohon tersebut mendekati Rasulullah. Setelah sampai, pohon itu menaungi beliau yang sedang tertidur. Ketika beliau bangun, pohon itu berjalan lagi ke tempat semula ia berdiri. Yala bercerita, tatkala Rasulullah telah terbangun, aku sampaikan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau mengatakan, ia adalah pohon yang meminta izin kepada Allah untuk memberi salam kepadaku. Tidak lama setelah kejadian itu, Yala menikah dengan seorang gadis bernama Hukaimah, putri dari Gailan As-Sagafi. Buah pernikahan mereka adalah hadirnya dua orang putra, yang diberi nama Abdullah dan Utsman. Kedua putranya inilah yang kemudian mewarisi ilmu Yala, termasuk dalam penyebaran hadis. Sahabat yang beriman, demikian kisah Yala yang mendapatkan karomah berupa bisa mendengar siksa kubur, dan melihat pohon berjalan karena memberi salam pada Rasulullah. Semoga kisah ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.